Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan sharing mengenai materi inovasi bisnis ya. Jadi di sini menggambarkan apa itu inovasi bisnis ya. Mungkin kita sering dengar apa inovasi bisnis ya. Jadi kita akan mulai ya. Jadi karena kita akan belajar kewirausahaan tapi di bidang teknik elektro. Jadi kita menggabungkan pengetahuan teknis dengan keterampilan bisnis untuk menciptakan solusi inovatif yang memenuhi kebutuhan pasar ya. Dalam konteks ini, inovasi bisnis menjadi kunci untuk membedakan diri dari kompetitor dan menciptakan nilai tambah bagi pelanggan. Terus kalau teknik elektro ini seperti kita tahu, jadi dia adalah salah satu disiplin bidang ilmu teknik yang paling dinamis, memiliki potensi besar untuk menghasilkan inovasi yang dapat mengubah cara hidup manusia. Tujuan pembelajaran memahami konsep dasar inovasi bisnis, mengidentifikasi peluang inovasi dalam teknik elektro, mempelajari langkah praktis untuk mengembangkan ide inovatif menjadi produk atau layanan yang dapat dijual, menjelaskan pentingnya kolaborasi antara teknologi dan bisnis ya. Di sini konsep dasar inovasi bisnis adalah proses menciptakan, mengembangkan, menerapkan ide baru, memberikan nilai tambah bagi perusahaan dan pelanggan ya. Jadi dua sisi untuk perusahaan kita dan pelanggan ya yang akan memakai produk kita. Menurut Peter Drucker, ahli manajemen terkenal, inovasi adalah perubahan yang menciptakan dimensi baru dalam kinerja. Dalam teknik elektro, inovasi dapat berupa produk baru, pengembangan perangkat elektronik, sistem kontrol otomatis atau solusi IoT, misalnya Internet of Things. Terus proses baru, optimalisasi produksi menggunakan teknologi AI atau machine learning untuk efisiensi energi atau otomatisasi sistem manufaktur. Terus modul bisnis baru, layanan berbasis langganan untuk pemeliharaan peralatan listrik atau platform digital untuk monitoring energi ya. Dan banyak lagi ya. Contoh inovasi teknik elektro, misalnya Tesla menggabungkan teknologi baterai dengan kendaraan listrik untuk menciptakan pasar baru. Schneider Electric mengembangkan solusi smart grid untuk efisiensi energi. Philips Hue sistem pencahayaan pintar terhubung ke internet. Menurut Tid and Besan, inovasi tidak hanya berkaitan dengan produk baru, tapi juga melibatkan perbaikan dalam proses, model bisnis, dan bahkan cara perusahaan berinteraksi dengan pelanggan. Nah ini seperti Tesla ya. Tesla itu kan mobil listrik yang pertama ya, jadi dia otonomis, bisa jalan sendiri dan lain-lain. Nah ini peluang inovasi ya. Jadi di sini banyak inovasi dalam perkembangan teknologi modern ya. Di sini misalnya energi terbarukan, dia tuh adalah salah satu bidang paling berkembang pesat ya, karena nanti kan dia akan menggantikan fosil ya. Jadi nanti fosil akan habis dan tentu energi terbarukan yang dipakai ya. Menurut International Energy Agency, tahun 2022 lebih dari 70% kapasitas pembangkit listrik baru dunia berasal dari energi terbarukan. Beberapa peluang inovasi meliputi ya pengembangan panel surya yang lebih efisien ya. Penelitian terbaru fokus pada contoh penggunaan material perovskite untuk meningkatkan efisiensi sel surya. Terus sistem penyimpanan energi baterai. Tesla Powerwall adalah contoh sukses dalam menyediakan solusi penyimpanan energi untuk rumah tangga ya, jadi energi itu baterai. Terus smart grid, sistem distribusi energi cerdas yang dapat mengoptimalkan penggunaan energi secara real time. Terus IoT ya atau Internet of Things ya.
Jadi IoT ini adalah jaringan perangkat yang saling terhubung melalui internet. Menurut Statista, jumlah perangkat IoT seluruh dunia diperkirakan 75 miliar tahun 2025. Contoh aplikasi IoT dalam teknik elektro meliputi perangkat IoT untuk rumah pintar atau smart home, misalnya sistem keamanan rumah yang dapat dikontrol melalui smart home ya. Mungkin kalian udah sering dengar ya. Jadi kalau kita ada di kantor terus di rumah kita misalnya belum matiin lampu, kita bisa lakukan itu ya. Kalau kita ingin itu CCTV, kita bisa lihat keadaan rumah kita dan banyak lagi. Terus sensor industri untuk pemantauan real time. Sensor ini digunakan untuk memantau kondisi mesin dan mencegah kerusakan ya. Terus solusi IoT untuk pertanian, presisi atau smart farming. Sensor tanah dan cuaca membantu petani mengoptimalkan penggunaan air dan pupuk ya. Terus otomasi dan robotika. Otomasi dan robotika adalah bidang yang terus berkembang, terutama industri manufaktur dan logistik. Contohnya, robot industri untuk meningkatkan produktivitas. Robot lengan mekanis digunakan untuk tugas-tugas berulang seperti pengelasan dan pengecatan. Sistem kontrol otomatis untuk kendaraan otonom. Teknologi ini menggunakan sensor dan algoritma AI untuk navigasi. Jadi dia bisa jalan otomatis, jadi dia bisa misalnya kalau otomatis itu kan berarti nggak disupirin ya, jadi dia tahu beloknya gimana ya, terus menghindari mobil lain misalnya gimana ya, ada sensor-sensor algoritma AI. Terus drone untuk inspeksi infrastruktur. Drone digunakan untuk memeriksa jaringan listrik dan pipa gas tanpa risiko keselamatan manusia. Nah ini robot industri ya. Jadi di industri ini sekarang robot-robot ini menggantikan manusia ya. Jadi dia lebih kuat dari manusia dan juga otomatis ya. Dia bisa diprogram. Terus ada lagi teknologi 5G dan komunikasi ya. Jadi ada namanya teknologi 5G ya, dari handphone menawarkan kecepatan data yang jauh lebih tinggi dibanding generasi sebelumnya ya. Jadi teknologi 5G ini bisa untuk banyak hal ya aplikasinya. Misalnya telemedicine atau telemedicine itu adalah kesehatan yang bisa dari jarak jauh ya, karena terbatasnya dokter ya, dokter apalagi spesialis. Jadi dengan 5G ini dokter dapat melakukan operasi jarak jauh dengan bantuan robot yang dikendalikan melalui jaringan 5G ya. Kenapa 5G? Karena 5G itu kecepatannya tinggi ya, jadi latensinya juga rendah. Jadi kalau nggak pakai 5G kayaknya nggak bisa ya, karena harus real time. Terus gaming cloud. Game berat dapat dijalankan di server cloud dan diakses melalui perangkat mobile ya. Jadi game-game yang berat ini ya di cloud ya. Solusi jaringan komunikasi untuk daerah terpencil ya. Jadi daerah yang nggak ada internetnya pakai satelit misalnya Starlink ya, dan 5G gitu ya. Terus di sini ya ini 3G, 4G, 5G ya. Jadi 5G itu cakupannya lebih luas, tapi ya itu ada kelebihan ada kekurangannya ya. Pemakaiannya itu bagus ya, tapi infrastrukturnya juga kan berbeda dengan yang sebelumnya gitu ya. Jadi kita harus siap. Ini terus ada lagi artificial intelligence, AI dan machine learning. Jadi dulu kan berpisah-pisah ya elektro itu dengan seperti ini ya, tapi sekarang karena bertambahnya teknologi ya berkembang, jadi dia juga menyambung dengan teknik elektro.
Contoh aplikasinya meliputi sistem prediktif untuk pemeliharaan peralatan. Algoritma machine learning dapat memprediksi kapan mesin akan rusak sehingga pemeliharaan dapat dilakukan sebelum terjadi kerusakan ya. Jadi ntar ada parameter-parameter tertentu ya, terus dia bisa memprediksi ya kapan rusak ya. Jadi sebelum rusak harus dipelihara dulu gitu ya. Jadi mencegah kerusakan. Optimasi konsumsi energi menggunakan AI. Sistem AI dapat mempelajari pola konsumsi energi dan menyesuaikan penggunaan untuk efisiensi maksimal. Terus pengembangan algoritma untuk pengolahan data sensor. Jadi di sini algoritma ini digunakan untuk menganalisis data dari sensor IoT dan memberikan wawasan yang berguna. Ya, jadi data-data itu bisa dianalisa ya. Nah, di sini langkah-langkah mengembangkan ide inovatif ya. Identifikasi masalah ya. Jadi masalah apa yang belum terpecahkan, misalnya bagaimana cara meningkatkan efisiensi energi di gedung perkantoran. Nah, ini seperti kalau kita bikin skripsi ya. Menurut Christensen, inovasi seringkali dimulai dengan memahami kebutuhan pelanggan yang tidak terpenuhi. Terus brainstorming ide. Setelah masalah diidentifikasi, langkah berikutnya adalah brainstorming ide. Gunakan metode seperti mind mapping atau design thinking. Tim lintas disiplin sangat penting dalam tahap ini karena kombinasi perspektif teknis dan bisnis dapat menghasilkan ide yang lebih kuat. Jadi kalau kita memikirkan ide itu harus diapain gitu ya. Terus uji kelayakan, lakukan SWOT ya, strength, weakness, opportunity, threats untuk mengevaluasi kelayakan ide ya. Jadi kita bisa mempertimbangkan faktor seperti kebutuhan, teknologi, biaya, dan waktu pengembangan. Terus ada lagi prototype dan pengujian. Buat prototipe awal untuk menguji konsep. Prototipe ini dapat berupa model fisik atau simulasi digital. Kumpulkan umpan balik dari calon pengguna untuk memperbaiki desain. Terus pengembangan produk. Tingkatkan prototipe menjadi produk siap pakai. Pastikan produk memenuhi standar kualitas dan keamanan. Misalnya produk elektronik harus mematuhi regulasi seperti CE marking di Eropa atau FCC certification di Amerika Serikat. Terus pemasaran dan penjualan. Bangun strategi pemasaran yang efektif, gunakan platform digital seperti media sosial atau marketplace untuk menjangkau pelanggan. Menurut Kotler dan Keller, pemasaran modern harus fokus pada pengalaman pelanggan dan nilai tambah. Nah, terus kolaborasi antara teknologi dan bisnis ya. Keberhasilan inovasi bisnis sangat bergantung pada kolaborasi antara teknologi dan bisnis. Ini hal yang harus diperhatikan. Jadi ada tim lintas disiplin, libatkan insinyur, desainer produk, ahli pemasaran, dan profesional keuangan dalam tim pengembangan. Kolaborasi ini memastikan produk tidak hanya inovatif secara teknis tapi juga relevan secara bisnis. Terus pemahaman pasar. Jadi kita harus memahami kebutuhan pelanggan sehingga tim bisnis harus memahami kemampuan teknologi. Menurut Ulrich, pemahaman mendalam tentang kebutuhan pelanggan adalah kunci untuk menciptakan produk yang sukses. Terus investasi dalam research dan development. Perusahaan harus berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan untuk tetap kompetitif. Menurut McKinsey dan Company, perusahaan yang menginvestasikan lebih dari 4% pendapatan mereka dalam research development cenderung lebih inovatif ya. Terus ada lagi kemitraan strategis. Bekerja sama dengan universitas, startup, atau perusahaan teknologi lain dapat mempercepat inovasi. Misalnya Google bekerja sama dengan berbagai startup untuk mengembangkan teknologi AI ya. Jadi kita bisa mengembangkan kemitraan ya. Terus ada ini
Studi kasus inovasi bidang teknik elektro. Sebuah startup bersama Power Film Solar mengembangkan panel surya portable yang dapat dilipat dan mudah dibawa. Jadi produk ini ditujukan pencinta alam yang petualang membutuhkan sumber energi di tempat terpencil. Dengan memanfaatkan teknologi sel terbaru, startup ini berhasil menciptakan pasar baru. Ya, jadi kan banyak orang yang suka naik gunung gitu ya. Terus home automation ya. Perusahaan teknologi Nestlé mengembangkan sistem otomasi rumah pintar yang terintegrasi dengan aplikasi mobile. Pengguna dapat mengontrol pencahayaan, suhu dan keamanan rumah hanya dengan smartphone ya. Produk ini sukses karena memenuhi kebutuhan konsumen dan akan kenyamanan dan efisiensi energi. Nah, kalian mungkin bisa meniru ini ya. Terus kesimpulan. Jadi inovasi ini dalam teknik elektro adalah menggabungkan pengetahuan teknis dengan pemahaman pasar untuk menciptakan solusi yang bernilai. Dengan mengikuti langkah yang tepat dan menjaga kolaborasi antara teknologi dan bisnis, wirausaha di bidang ini dapat menciptakan dampak besar di pasar global ya. Nah, ini tugas individu ya, ini diskusi kelompok ya. Nah, kemudian ini daftar pustaka ya, kalian bisa lihat. Baik, terima kasih ya untuk kalian semua untuk memperhatikan. Semoga bermanfaat untuk kalian nanti ya. Jadi inovasi itu sangat penting ya buat kalian ya. Nanti mau buat misalnya yang dekat-dekat itu SCP atau skripsi, terus nanti buat kalian ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.